Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita. Perlu diketahui, saudara, banyak sekali orang yang bisa menyembuhkan orang lain, bisa mengobati orang lain, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Saudara, dan saya juga ingin menjelaskan hal yang sangat penting, bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Penyakit itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pula lah yang akan mengambil penyakit itu. Subhanallah. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita? Perhatikan, saudara. Yang pertama, bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kun fayakun, masya Allah. Lalu tiup tangan. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kun fayakun, masya Allah. Tiup tangan. Maka peganglah bagian tubuh kita yang sakit, sambil berkata dalam hati bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitku. Karena kita tidak bisa sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Kemudian kita pusatkan perhatian pikiran kepada bagian tubuh kita yang sakit, dan arahkan di situ zikir Allah, 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 Allah. Artinya apa? Di bagian yang sakit itu kita seolah-olah mendengar zikir Allah, Allah, Allah. Bagaimana caranya? Pusatkan perhatian kepada bagian tubuh kita yang sakit yang kita tadi pegang. Lalu kita pasang telinga hati, seolah-olah kita mendengar di situ zikir Allah, Allah, Allah. Nah, memang kalau orang belum pernah berzikir atau belajar zikir, memang agak sulit mengarahkan di situ. Maka saya akan kasih tahu caranya. Sebelumnya, saudara, ini juga sangat penting, amalan sangat luar biasa. Sering-seringlah bertafakur, pusatkan perhatian kepada hati, pasang telinga hati, seolah-olah kita mendengar hati itu mengatakan Allah, Allah, Allah. Bukan kita yang berzikir, tapi hati itulah yang mengatakan Allah, Allah, Allah melalui denyut nadi kita. Kalau kita sudah menguasai zikir ini,
yaitu zikir hati. Betul-betul hati itulah yang berzikir. Kita hanya memasang telinga hati. Telinga lempen tidak berlaku di sini, tapi yang berlaku adalah telinga hati. Pusatkan perhatian kepada hati. Kemudian kita di situ mendengar hati menyebut Allah, Allah, Allah melalui denyut nadi atau denyut jantung itu sendiri. Jadi Allah itulah yang berzikir. Apabila kita sudah menguasai zikir ini, maka zikir itu bisa kita pindah kemana-mana, ke seluruh bagian tubuh kita. Subhanallah. Jadi sekali lagi saudara, cara mengobati penyakit yang ada pada diri kita, bacakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun fayakun, Masya Allah. Tiup tangan, lalu pegang bagian tubuh yang kita sakit, sambil dalam hati berkata bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitku. Yakin, seyakin-yakinnya. Karena kita tidak bisa sembuh kecuali Allah menyembuhkan. Tapi ingat, kalau belum juga sembuh, maka saudara akan bersabar. Kenapa? Karena Allah memberikan penyakit itu seseorang pasti ada di balik. Pasti ada rencana Allah. Yang jelas rencana Allah adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Artinya apa? Allah mengampuni dosa seseorang berbagai macam cara. Bisa penyakit. Bisa Allah itu memberikan penyakit kepada seseorang sebagai pengampunan dosanya. Maka kita harus bersabar. Sabar. Jangan tolak penyakit. Tapi harus kita sembuhkan. Jangan diobati, tapi harus kita sembuhkan. Karena diobati belum tentu sembuh. Apabila kita menyembuhkan, sudah pasti insya Allah sembuh. Jangan diobati. Berarti apabila kita mengobati, berarti kita menolak satu pemberian dari Allah, satu rahmat dari Allah sebagai pengampunan dosa. Sekali lagi saya jelaskan bahwa bisa Allah memberikan seorang itu penyakit sebagai pengampunan dari dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam cara mengampuni hamba-hambanya. Subhanallah. Sekali lagi saudara, saya pertegaskan tadi zikir ini. Sering-seringlah amalkan zikir ini. Pusatkan perhatian kepada hati kita. Dan pasang telinga hati. Seolah-olah hati itu yang berzikir. Sangat jelas. Pasang telinga hati. Perhatikan hati. Pusatkan perhatian ke dalam hati itu. Maka saudara akan mendengar zikir hati. Allah, Allah, Allah. Melalui denyut hati itu sendiri, insya Allah. Apabila saudara sudah menguasai zikir ini kita bisa pindah kemana-mana, ke seluruh bagian tubuh kita. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.